Mana sih online itu kebaktiannya pakai dia Zoom sama Google Meet karena Facebook kalau kita saya nggak lama dia itu pulang. Kok kamu punya kamu kameranya itu gelap? Gelap kan? Apa karena nggak ada orang? Tapi kayak pengaruh kan? Masih mandi. Ibu. Enggak ada cerita itu. Itu mami beda lawan nanti itu mami.
yang dari ini nih ada dari Guru Cakati sama Oke. Guningsi. Terus itu nggak ganjelan kan ya? Apa itu? Itu lagi. Enggak ada. Ada. Oh ya, oke. Nggak ada lihat. Selamat pagi. Selamat bergabung berbakti dalam acara kebaktian kita pada minggu pagi ini dimanapun saudara berada. Selamat pagi juga untuk dari Salam 2 Keduren ya. Bu Ningsi ya, Bu Ningsi. Selamat pagi dari Keduren. Kita akan mulai ya kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 341. 341. Ya. 341 waktu bunyi sangkakala. 341. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak Kau sudah memberkati kami di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Berkati juga saudara kami yang mengikutinya dari tempat mereka masing-masing, baik yang ada di lingkungan Jakarta maupun yang di Purworejo. Berkati mereka, biarlah Kau juga yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Bapak, pimpin dalam berkati kami dalam kebaktian pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Kau yang memimpin dan kami hanya bawa pulang berkat dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan nomor 193. 193.
jadikan aku pancaran berkat. 193, jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup. Satu, dua, tiga. Di jalan hidup berliku-liku, banyak gunung dan besar. Bila tempat di tempat yang itu hiburkan orang resah, jadikan aku pancaran terangmu, juga mengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Limpahkan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penyayang. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak didikan Tuhan, Yesus terang dan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Baik, kita akan membuka firman Tuhan. Ya. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Ayub ya. 2 minggu lalu masih tentang Ayub, sekarang juga masih Ayub ya. Jadi Ayub cuma 2 kali ini. Jadi kita buka kitab Ayub pasal 42. 42 ayat 1 sampai 14 ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 14. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 14. Ayub pasal 42 ayat 14, kalau sudah ketemu saya akan
Bacakan dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 14. Sini judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Baik, saya akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zobat orang Naaman. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan padanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya ya sampai 17. Nah, jadi biasanya kalau kita mendengar cerita ya, endingnya itu selalu di belakang sih. Tapi ini saya kasih tahu endingnya yang depan ya. Nah, kita akan kembali mengingat ya, bulan yang lalu saya katakan bahwa Ayub adalah orang yang paling terkaya ya pada zamannya. Pada waktu itu dia memiliki banyak sekali harta benda dengan diukur dari jumlah
ternaknya yang sangat begitu banyak ya, ribuan sekali. Tetapi karena gara-gara iblis ya yang minta kepada Tuhan untuk kita lihat apakah Ayub setia ya, kalau begini-begini ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan ya, Tuhan mengizinkan iblis itu untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada Ayub ya. Tanpa Tuhan izinkan dia nggak berani ya. Dan ternyata Ayub itu kemarin saya sudah katakan kehilangan harta bendanya, dia kehilangan keluarganya ya, dan yang terakhir dia kehilangan kesehatannya. Kita tahu bahwa semua itu dikerjakan oleh iblis ya, atas seizin Tuhan ya, tetapi dia tidak diambil nyawanya karena Tuhan melarang iblis untuk mengambil nyawanya, sehingga Ayub sangat menderita ya. Penderitaan kesehatannya itu yang paling mungkin dirasakan oleh Ayub, itu yang paling berat. Dia harus menderita sakit bisul ya, atau bara istilahnya pada di Alkitab itu, dari atas kepala sampai telapak kakinya, dan dia harus menggaruk ya lukanya itu dengan beling ya, bukan tambah baik ya lukanya, tapi malah tambah lecet pasti karena pakai beling ya. Nah, sehingga penderitaannya betul-betul sangat berat ya. Jadi itulah Ayub. Nah, jadi ketika Ayub sudah kehilangan semuanya, sekarang apa yang dia butuhkan sebetulnya ya? Apa yang dibutuhkan itu? Ketika orang begitu berduka ya, sebetulnya apa yang dia butuhkan itu ya? Nah, yang pertama, sebetulnya Ayub butuh apa? Sahabat ya, teman. Karena semua yang lain meninggalkannya, tapi rupanya ada temannya yang peduli sama dia ya, sampai datang ya. Temannya itu ada 3 orang ya, dikatakan di situ ayat yang 11 ya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang ya, Ayub pasal 2 ayat 11. Ayub pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Jopar orang Naamah. Jadi Elifas, Bildad, dan Zopar ya. Nah, mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Nah, ini ya. Jadi kedatangan sahabatnya itu adalah memang sangat dibutuhkan oleh Ayub ketika semuanya meninggalkan dia. Ketika hartanya banyak, mungkin banyak temannya ya. Kita ingat waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai ya anak yang bungsu dan yang sulung ya, sulung dan bungsu. Ketika anak bungsu itu duitnya banyak ya, temennya banyak. Tapi ketika uangnya habis, temennya melayang semua ya, nggak ada yang deketin. Sampai dia harus cari pekerjaan ya, memberi makan babi, dan itu pun dia susah sekali untuk bisa makan. Begitu juga dengan Ayub. Ketika hartanya banyak, mungkin temennya banyak yang datang. Tapi ketika dia seperti ini, siapa yang datang? Rupanya masih ada sahabatnya itu ya. 3 orang itu, Elifas, ya, Bildad, dan Zopar. Mereka datang, mereka ingin mengucapkan ya belasungkawa, berduka ya karena apa yang Ayub sudah alami ya, semua keluarganya hilang ya, anak-anaknya, dan juga dia menderita bisul ya. Dikatakan mereka mempunyai belasungkawa dan menghibur dia itu. Jadi yang dibutuhkan Ayub memang yaitu ya penghiburan ya. Ketika orang susah ya memang harus dihibur. Nah, di firman Tuhan dikatakan ya, kepada orang yang senang kita bersuka cita. Kita pada orang yang sedang berduka ya kita juga ikut merasakan itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka datang ingin menghibur. Nah, ketika mereka dikatakan 12 itu ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Nah, itu ya. Jadi ketika mereka sahabatnya Ayub itu bagaimana rupanya, mungkin yang dulu Ayub itu sangat klimis ya kan, rapi, sekarang kok wajahnya, badannya begitu rusak ya. Tidak lagi tinggal di dalam rumah yang bagus, tapi Ayub tinggal di debu ya, di luar. Ya, dia harus tinggal di luar, di debu itu, di tanah itu.
dan sahabatnya sampai tidak mengenal lagi ya, tidak mengenal dikatakan. Jadi memang perbedaan Ayub itu sangat bertolak belakang dari yang dulu mereka kenal dan yang sekarang mereka lihat ya. Dan mereka nangis ya, dengan soalnya itu menunjukkan memang sahabatnya itu betul-betul ya sangat peduli sama Ayub dan melihatkan Ayub itu memang mereka betul-betul sangat berduka cita ya, dan menangis katakan dengan suara nyaring. Jadi enggak sesegukan ya, tapi nyaring itu. Kemudian mereka mengoyak jubahnya, itu ya, mengoyak jubahnya sebagai tanda bahwa mereka juga turut sepenanggungan dengan Ayub, turut merasakan. Kemudian menabur debu di kepala terhadap langit itu ya, jadi itu sebagai tanda bahwa kenapa ini harus terjadi ya, dia menaburkan debu di atas kepala mereka ya. Kemudian lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Bahkan ini luar biasa sekali nih sahabatnya ya. Betul-betul mereka masuk dalam apa ya, penderitaan Ayub itu. Jadi mereka duduk 7 hari bersama Ayub ya di tanah. Padahal mereka mungkin rumahnya rapi-rapi ya. Rumahnya mungkin mereka itu bersih, tetapi ketika melihat sahabatnya Ayub, mereka juga rela Ayub duduk di tanah, mereka juga duduk di tanah gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa mereka sangat peduli kepada Ayub itu ya. Dan dikatakan 7 hari 7 malam itu ya. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya ya. Jadi mereka nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong karena faktanya memang Ayub betul-betul sangat menderita. Mereka lihat 7 hari mereka diam sebagai tanda bahwa mereka peduli. Nah itulah ya. Jadi sekarang kita banyak ya melihat teman-teman kita juga yang menderita ya karena virus corona ya. Tadi saya baru lihat pagi-pagi itu ya video ya, itu di daerah Sumatera ya, Sumatera Utara itu dia video itu memperlihatkan ada seseorang yang disiksa ya di kampungnya. Rupanya pas saya baca itu dia katakan itu tulang saya katanya. Tulang saya itu positif COVID, tetapi dia mau isoman ya, isolasi mandiri di kampungnya, tapi orang-orang kampung itu tidak mau menerima. Mereka mengusir dengan cara yang ya kalau tidak itu betul-betul enggak, cara yang sangat tidak manusiawi ya. Dia dipukulin ya, ditekan-tekan pakai bambu itu ya. Nah, itu memang betul-betul bukan apa ya, ketika orang menderita harus seperti sahabatnya Ayub ini ya, peduli, tapi kebanyakan enggak ya. Saya sendiri juga banyak mengalami melihat ya, karena saya juga kan antar air. Kadang-kadang langganan saya suka bilang, Pak, nanti kalau mau sampai telepon ya, nanti saya keluarkan itu galon kosongnya, Bapak taruh aja di situ apa yang ada isinya. Jadi sama sekali dia nggak mau nemuin saya ya kan, bayarnya transfer katanya gitu ya. Nah, tapi saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena memang ya itu situasinya seperti itu ya. Ketika orang semua merasa penderitaan itu seperti itu, ya mereka berusaha untuk ya memang itu saran pemerintah, ya mengurangi interaksi ya. Ya saya nggak apa-apa, nggak masalah sih ya. Pokoknya apa yang diminta saya ikutin. Bahkan ada yang kadang saya satu itu taruh aja di depan. Nah, kenapa? Biasanya kan saya suka bantu masukin ke dalam rumah. Nggak usah Pak, ada depan. Kenapa? Saya mau cuci dulu ya kata itu. Jadi kalau mau dicuci dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya lebih enak ya. Tapi saya bayangkan ini kok seperti zaman Tuhan Yesus ya. Ketika orang menderita sakit kusta ya, yang terus juga seperti itu. Mereka nggak boleh kumpul sama keluarganya. Ya mereka harus dipisahkan ya. Tinggal sekelompok dengan orang-orang yang sakit kusta juga ya. Dan kalau mereka sembuh pun pada waktu itu saya pernah menyembuhkan 10 ya, 10 orang kusta.
itu pun dia nggak boleh langsung balik ya kumpul sama keluarganya, harus diperiksa ya. Yang periksa itu adalah imam ya. Sana pergi kepada imam, tunjukkan. Nanti imam itu mungkin tulis surat rekomendasi bahwa orang ini sudah sembuh ya. Begitu juga sekarang ya, kalau orang sudah negatif COVID harus ada suratnya itu ya. Suratnya dia sebagai tanda bahwa dia sudah negatif ya, dari positif dia negatif kena virus corona. Harus ada, kalau nggak bawa surat itu nanti di kampung nggak diterima ya. Saya lihat ini, wah situasinya kok seperti zaman dulu ya. Tetapi beda dengan sahabatnya Ayub ini. Elifas, Bildad, dan Jopar, mereka justru datang ya, nggak takut ketularan sama Ayub bisulnya ya. Nah, mereka duduk bersama-sama dalam debu dan abu ya. Kalau saya sih merasa ya sebaiknya sikap kita ya jangan terlalu sama yang kena COVID itu. Jangan seperti geli itu ya dekat sama mereka. Harus biasa aja ya. Karena apa? Karena seperti yang kita lihat di sini, kalau kejadian itu sama seperti yang ada di Sumatera Utara itu, bayangkan ya, dia harus diperlakukan seperti itu ya. Kita merasa gimana ya, seperti nggak manusiawi gitu. Nah, tetapi beda dengan sahabat-sahabatnya Ayub ini. Mereka justru datang dan mereka memberikan sesuatu yang Ayub butuhkan, yaitu perhatian ya. Ayub sudah begitu luar biasa penderitaannya. Dia kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, dan kehilangan kesehatannya. Tapi untung ada sahabat-sahabatnya ini yang datang dan berusaha mau menghibur Ayub ya. Jadi memang orang yang sakit itu harus dihibur, jangan diomelin ya. Orang sakit diomelin kadang-kadang ya. Kita suka kesel sama mereka. Apalagi yang sakit itu orangnya sudah tua misalnya. Ya, kadang-kadang sembarangan lah melakukan ini dan itu, kita malah marah-marah. Bukan malah menolong ya. Harusnya kita bersikap seperti sahabatnya Ayub ini. Elifas, Bildad, dan Jopar itu mereka datang, mereka ingin mengucapkan belasungkawa dan menghibur ya, menghibur Ayub itu. Nah, ketika sudah lewat ya 7 hari ya, mereka Ayub dikatakan itu pasal 3 berkeluh kesah. Jadi Ayub yang sudah menderita itu sekarang mengeluarkan undang-undang. Nah, itu memang perlu orang yang sakit itu ya harus ada tempat ya untuk mengeluarkan undang-undangnya. Ketika ada sahabatnya situ, yang hanya kesempatan dia mengeluarkan undang-undangnya, keluh kesahnya ya. Kalau dia sendiri nanti disangka orang gila ya kan. Nah, ketika ada sahabatnya itu, sahabatnya bisa mendengar ya. Nah, ini yang disebut empati ya kan. Kita tidak cukup simpati ya kepada orang yang sedang menderita. Kalau simpati itu bisa begini, kasihan ya kamu menderita, udah gitu aja ya. Tapi kalau empati, kita itu berada di dalam perasaan orang yang menderita tersebut ya. Salah satu cara yang bagus adalah apa? Ya, sediakan kuping kita untuk mendengar keluh kesah dia ya. Kita berikan waktu yang cukup mendengarkan dia ngoceh lah segala macam itu, mengeluarkan unek-uneknya, itu udah cukup. Itu namanya empati ya, bukan simpati. Kalau simpati ya sekedar itu aja ya. Ya kasihan lah dia menderita, ya coba gini gitu segala macam. Tapi kalau empati ya nggak usah banyak ngomong, ya dengar aja dia ngomong. Nah, sahabat-sahabat Ayub ini ya, Elifas, Bildad, dan Jopar, dia mendengarkan keluh kesah Ayub. Pertama Ayub mengatakan, aduh kalau tahu saya begini, kata Ayub, lebih baik saya nggak usah lahir lah, kata gitu ya. Nggak usah saya ini dilahirkan, percuma. Kenapa? Karena saya lahir pun harus menderita. Sama seperti Yesus pernah bilang kepada Yudas. Ada orang nanya, Yudas ini gimana ini mengenai Yudas? Nah, kata Yesus, lebih baik dia nggak usah lahir. Kalau dia lahir hanya untuk menjadi pengkhianat ya, lebih baik dia nggak usah lahir. Lebih baik itu maksudnya ya. Sama juga seperti Ayub, dia keluh kesah, lebih baik saya nggak usah lahir lah. Kalau saya lahirnya hanya menjadi penderitaan seperti ini. Dan saya berharap harusnya ketika saya lahir, kata Ayub, lebih saya mati gitu loh ya, nggak usah lah saya hidup, lebih saya mati aja. Kalau
tahu dia akan seperti ini ya. Itulah isi hati Ayub ya ketika mengalami semua itu. Dan pada akhirnya Ayub bilang, saya pengen mati aja lah pokoknya gitu ya. Pokoknya ujungnya Ayub mati gitu loh. Lebih baik dia bilang gak usah lahir karena harus menderita. Lebih baik dia lahir pun, kalau lahir dia kalau bisa berapa hari mendingan meninggal ya. Atau udahlah saya kadang mati aja. Jadi Ayub itu juga semua udah gak tahan ya. Gak tahan dia menderita seperti itu. Nah ketika Ayub sudah mengeluarkan keluh kesah itu ya, sahabat-sahabatnya ini mulai mengamati, mulai berpikir. Sahabat ini mulai mereview ya. Dia mengatakan begini, begitu ya. Panjang karena sangat panjang. Intinya ya, itu dari semuanya itu apa yang Elipas katakan ya, yang Jofar katakan, yang Bildad katakan itu cuma satu intinya, bahwa Ayub, kamu seperti ini karena kamu berdosa katanya ya. Karena kamu sudah berdosa, makanya kamu menderita seperti ini. Nah itu, jadi kesimpulan dari pembicaraan Elipas, Bildad, dan Jofar, sahabat-sahabat itu, yang tadinya sebetulnya tujuannya dia mau menghibur Ayub, tapi ternyata dia malah menuduh Ayub bahwa semua yang Ayub katakan ini, penderitaan Ayub ini adalah akibat Ayub berdosa katanya. Akibat dosa Ayub. Mungkin ada dosa yang kamu belum akui. Mungkin ada dosa yang kamu lakukan tanpa sadar. Nah, jadi apakah dengan tuduhan seperti itu Ayub terhibur? Nah, coba kita lihat ya. Ternyata sahabat-sahabatnya ini yang tadinya mau menghibur, ternyata bukan menghibur Ayub ya. Kalau kita lihat dari Ayub pasal 13 ya. Ayub pasal 13 ayat 4 ini. 13 ayat 4 ya. Katakan di sini Ayub bilang ayat 4 ya. Pandanglah kiranya. Ya, pandanglah ayat 13 ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawanku berkata apabila aku goyah. Tetapi aku kepada setiamu. Aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kemudian ya kita lihat ayat Ayub 16 ayat 2 ya. Ayat 16 ayat 2. Ayub oh ya sebentar. Ayub pasal 13 ya, 13 ayat 4 ya, tadi saya baca salah ya, tadi salah saya baca yang Mazmur ya, maaf. Ayub 13 ayat 4 ayat 4 ulang lagi. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Nah itu. Jadi ketika sahabat-sahabat Ayub itu tujuannya tadinya menghibur, tapi malah mengatakan bahwa semua penderitaan kamu itu karena kamu berdosa kepada Tuhan. Jadi akibat dosa makanya kamu menderita ini. Ternyata Ayub nggak terima ya dituduh begitu. Kenapa? Karena selama Ayub hidup, dia tahu ya, dan dia merasa dosa apa yang membuat Tuhan murka sama saya sampai seperti ini penderitaan ini. Setiap hari Ayub itu selalu memberikan korban, persembahan kepada Tuhan untuk anak-anaknya bahkan ya. Karena dia pikir, jangan-jangan anak-anak saya ini ketika melakukan sesuatu berdosa, makanya dia mempersembahkan korban. Jadi Ayub merasa selama dia hidup nggak ada tuh dosa yang mungkin membuat Tuhan itu murka. Makanya ketika dia dituduh oleh sahabat-sahabatnya itu, kamu menderita karena dosa, Ayub nggak terima. Dia katakan, temannya itu disebut kamu tabib palsu, gitu ya. Tabib palsu kamu sekalian. Jadi nasihat kamu itu salah. Kamu itu nasihat yang nggak penting, gitu ya. Itu satu.
Ini yang kedua lebih parah lagi ya. Ayub nuduh mereka. Pasal 16 ayat 2. Kita lihat 16 ayat 2 ya. Ayat 2, ayat 1 deh. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Nah itu ya. Jadi Ayub sampai kesel ya, mengatakan kepada teman-temannya itu penghibur sialan. Ini bukan saya ngomong ya, ini Alkitab yang ngomong. Ini firman Tuhan. Istilahnya penghibur sialan ya. Saya baru lihat ini ada kata-kata seperti ini yang keluar dari apa? Mulut Ayub. Kalau udah keluar dari mulut Ayub seperti ini, berarti Ayub itu sangat kesel. Kenapa? Karena dia nggak terima dituduh bahwa dia menderita itu karena dosa ya. Karena dia berbuat dosa. Tadinya temannya itu datang bagus ya, mau menghibur, ya, berduka cita. Tapi ketika sudah berbicara, sudah mereka lihat ke sana ke sini, mereka tiba-tiba menuduh pendapat bahwa penderitaan kamu itu sekarang, kamu menderita itu karena kamu berdosa. Jadi Ayub nggak terima itu ya. Dia tadi menyebut tabib palsu, sekarang ini lebih parah lagi. Kamu penghibur sialan katanya ya. Aduh, ini Ayub betul-betul kesel nih berarti ya. Bayangkan, ketika orang sudah menderita, malah dituduh hal-hal seperti itu, bagaimana nggak kesel ya? Bagaimana dia nggak mau marah ya? Begitu juga kita. Mungkin ada teman-teman kita yang sekarang kena COVID ya, positif virus. Jangan kita sekali-sekali ya menuduh mereka itu karena dosa ya. Kamu sih berdosa sih. Kamu sih sudah begini gitu. Aduh kasihan ya. Dia sudah sakit. Kita mungkin yang belum sakit nggak bisa melihat penderitaan dia ya, bagaimana susahnya. Kalau kita baca itu ya, banyak yang nge-share ketika di rumah sakit, wah susah napes ya, nggak bisa merasakan apa-apa. Kita belum merasakan, nah mereka udah rasakan, tapi kita tuduh kamu berdosa sih ya, kepada Tuhan. Bisa-bisa kita seperti Ayub dituduh ya, kamu bukan mau menghibur saya, tapi malah ngatain akibat dosa. Kamu penghibur sialan katanya ya ini. Jadi saya baca lagi ya. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua ya. Jadi ketika kita mengatakan saudara kita yang sakit itu karena dosa dia ya, nah kita akan kena ini loh sama Ayub ya. Bisa dikatakan seperti ini. Jadi sebetulnya tadi saya sudah katakan yang dibutuhkan ya oleh orang yang berita ya seperti Ayub itu memang dia butuh teman-teman ya, sahabat-sahabatnya yang care, peduli ya, yang empati, bukan hanya simpati ya, yang empati, merasakan bagaimana mereka sama penderitaannya seperti temannya yang berita itu. Tetapi ketika kita menghibur bukan menguatkan dia, malah kita menuduh dia karena berdosa ya, akibat dosa ya, yang sakit bisa kesel ya. Seperti Ayub ini juga kesel sama teman-temannya itu. Dia berharap temannya itu menghibur dia ya dengan kata-kata menguatkan, tapi kata-katanya itu malah menyakitkan. Sehingga Ayub yang terkenal ya, yang terkenal dekat dengan Tuhan sampai mengeluarkan kata-kata yang betul-betul pedas ya. Dia katakan teman-teman itu tabib palsu, penghiburan yang gak ada guna ya, kan bahasa halusnya itu gak ada gunanya menghiburnya dengan menuduh Ayub itu adalah sakit karena dia berdosa ya. Memang ada sakit sih karena akibat dosa ada, tapi nggak semua orang sakit itu akibat dosa ya. Itu memang paling gampang nuduh seperti itu ya. Nah, kita tahu ya karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa Ayub sakit seperti itu karena kerjaan iblis kan. Itu karena iblis yang minta kepada Tuhan. Dan memang bukan karena dosanya Ayub, dan Ayub itu tahu bahwa dia memang sakit itu bukan karena itu ya. Bahkan tadi kita sudah lihat Ayub berharap kalau tahu seperti ini dia menderita, lebih baik dia mati aja lah, nggak usah lahir. Lahir pun lebih baik matilah berapa hari. Atau sekarang saya matilah Tuhan gitu ya. Tapi teman-temannya justru seperti itu. Makanya Ayub sampai marah seperti itu. Dan itulah yang harus kita pelajari ya. Kita boleh jadi teman yang dekat dengan teman-teman kita yang sakit, yang empati ya, bukan simpati, berteman.
kita menyediakan waktu untuk mendengarkan penderitaan dia, itu sudah bagus. Tapi ketika kita menuduh dia sakit itu karena akibat dosa, harus hati-hati, jangan sampai orang sakit itu juga menjadi marah ya. Wajar Ayub marah, wajar teman kita yang sakit itu marah ketika kita menuduh dia itu sakit karena dosa ya. Dan yang tadi kita sudah baca, pada akhirnya apa yang penderitaan Ayub ini ya, kita sudah tahu endingnya adalah Tuhan mengembalikan semua apa yang pernah Ayub miliki, bahkan 2 kali lipat ya. Dan kita lihat teman-temannya itu di hadapan Tuhan ya, betul-betul mereka tidak benar ya oleh Tuhan dianggap ya. Jadi kalau kita baca tadi itu pasal 42, kita lihat bahwa apa yang diomongkan oleh teman-temannya itu salah sebetulnya. Menuduh Ayub menderita karena dosa itu salah, dan kamu semua akan dihukum kecuali ya kan Ayub yang berdoa sama saya minta supaya kamu diampuni. Jadi hanya doa Ayub dikatakan yang akan didengar ya. Kalau kita sini ya, ayat yang tadi kita baca ya, 42 ayat 42 itu kita lihat ayat yang ke-7 itu, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu ya, Elifas, Bildad dan Zofar, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah itu ya. Jadi rupanya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya Ayub itu, yang 3 itu, Elifas, Bildad dan Zofar, juga mengatakan tentang Allah nggak benar itu ya, salah mereka. Dan dikatakan ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Itu ya 2 kali diulangin bahwa apa yang dikatakan oleh Elifas, Bildad, Zofar tentang Tuhan itu tidak benar, termasuk menuduh Ayub sakit karena akibat dosa. Nah itu ya, itu nggak benar. Jadi kamu harus membawa 7 ekor lembu ya, kambing domba, persembahkan itu ya, dan di depan Ayub minta supaya dia berdoa ya untuk kamu, karena hanya doa Ayub yang saya dengar, doa kamu enggak, maksudnya itu ya. Supaya apa? Tuhan, supaya aku nggak menghukum engkau, ya, ini saya aniaya ya, akibat kamu menuduh aku dengan salah, kata itu ya. Nah, tentang aku ya, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, kata Tuhan ya. Nah, jadi itu artinya bahwa apa yang disimpulkan oleh teman-teman Ayub itu memang salah. Kenapa? Karena menuduh Ayub sakit itu akibat Ayub berdosa. Nah itu hati-hati ya. Kalau kita juga bicara kepada teman kita nih sekarang nih yang banyak yang sakit karena virus corona, hati-hati. Jangan sampai kita menuduh mereka itu sakit ya karena dosa ya, karena dia berdosa, karena dia belum minta ampun sama Tuhan ya. Hati-hati ya. Kita semua pernah, seperti saya pun pernah begitu ya. Dan memang nggak bagus itu. Kita belum tahu buktinya apa-apa udah nuduh aja. Kamu sakit karena dosa ya. Jangan sampai nanti Tuhan menyuruh orang lain ya untuk berdoa buat kita supaya mengampuni kita ya. Begitu juga dengan di sini ya. Jadi ini yang dikasih tahu oleh Tuhan kepada mereka, dan juga Ayub menjadi yang istimewa ya. Kita tahu ketika selesai seperti itu ya, dan dikatakan Tuhan
Tuhan ya mengembalikan semua yang pernah hilang dari kehidupan Ayub itu 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Harta bendanya 2 kali lipat diberikan kepada Ayub. Anaknya, jadi Ayub sekarang punya anak lagi ya, punya anak lagi. Bahkan dikatakan anak yang perempuan itu cantiknya tidak ada yang mengalahkan itu ya. Jadi dia punya anak perempuan itu 3 ya, Yemima, Kesia, dan Keren Hapuk. Jadi semuanya itu dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Nah itu ya. Jadi Tuhan ya mengembalikan lagi. Bahkan tidak hanya seperti dulu, harta Ayub itu 2 kali lipat. Anak-anaknya pun ya, dia punya anak lagi itu ya, menjadi yang paling cantik dikatakan. Dan dikatakan walaupun Ayub pernah sakit ya, tetapi Ayub masih bisa hidup lama ya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun, bayangin itu. Setelah sakit terus sembuh ya oleh Tuhan itu, Tuhan sembuhkan, dan Ayub masih punya hidup itu 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ya, itu sampai lama sekali itu ya. Nah, jadi itulah buah dari kesetiaan Ayub kepada Tuhan ya. Jadi Ayub selama sakitnya ya, dia tidak berdosa kepada Tuhan. Bahkan Ayub dikatakan menyesal ya ketika dia bicara, ketika dia mengalami itu ya, dia katakan dia lebih mati, yaitu mungkin kata-kata itu menyakitkan hati Tuhan ya. Ayub menyesal dan mencabut, itu dikatakan dia mencabut semuanya itu. Karena sekarang dia tahu bahwa semuanya itu dia memang harus rasakan, dan ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Pada akhirnya berkat-berkat Tuhan dia dapatkan kembali ya, dan itulah yang sudah Ayub lakukan ya. Untung ya Ayub tidak jauh seperti teman-temannya itu ya, menuduh Tuhan yang tidak benar. Ayub hanya menyesali apa yang terjadi pada dia, tapi dia tidak mengatakan kata-kata yang menurut Tuhan melakukan yang tidak benar. Bahkan dia juga menyesal mengatakan seperti itu ya. Nah, Tuhan menerima, bahkan hanya doa Ayub aja yang didengar Tuhan, doa orang lain kagak ya. Nah, itu memang istimewanya dari Tuhan ya kepada Ayub, dan dia kembali semuanya bahkan 2 kali lipat ya. Jadi itu. Nah, jadi kita sekarang juga mengalami ini ya, banyak hal yang kita alami di sekeliling kita, terutama ya kita masih mengalami penderitaan ya. Teman-teman kita banyak yang sakit ya. Usahakanlah kita itu menjadi temannya ya ketika mereka menderita. Empati ya, bukannya simpati. Menyediakan waktu, menghibur dia, dan jangan sembarangan menuduh yang tidak-tidak ya kepada dia. Lebih baik orang yang sakit itu jangan diomelin ya, dihibur, benar, dihibur. Seperti tujuan dari sahabat-sahabat Ayub ingin menghibur, tapi ternyata dalam perjalanannya justru menuduh Ayub yang tidak benar. Tapi yang benar yang menghibur, membantu ya. Nanti pada akhirnya semuanya itu akan kembali seperti yang Tuhan sudah rencanakan ya. Berkat yang diberikan Tuhan selalu itu berlimpah ya, sampai 2 kali lipat. Dan kita pun berharap saudara kita itu ya bisa sembuh, bisa sehat ya, karena dia merasa ada orang yang juga sepenanggungan yang merasakan apa yang mereka rasakan, dan itu membuat saudara kita, teman-teman kita juga bisa cepat sembuh ya, bisa cepat sembuh dan melewati semua ini. Nah, nanti juga negara kita kalau semuanya berusaha juga untuk melakukan hal yang baik, kita berharap juga nanti virus ini bisa diatasi ya. Pemerintah sudah berusaha ya menyalurkan vaksin dengan begitu banyak, cepat ya. Nah, itu tujuannya apa? Bukan untuk keuntungan secara pribadi, tapi juga untuk semua masyarakat ya. Jadi
kita belajar dari kehidupan Ayub, dari penderitaan yang begitu berat, tapi akhirnya Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Juga dengan kita. Sekarang kita menderita ya karena banyak yang kena virus corona. Tapi kalau kita bisa bersikap seperti Ayub, kita juga pada akhirnya nanti akan diberkati Tuhan ya dengan negara kita terbebas ya dari virus corona ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dan Tuhan mengampuni kami kalau selama ini kami melakukan hal yang tidak benar, tidak baik, bersikap yang kurang baik. Biarlah Engkau yang mengampuni kami Bapa, dan biarlah agar kami juga dapat menjadi berkat di mana kami berada kepada semua orang. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus dan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan sebelum melakukan doa taat. Kita buka lagu kita dari nomor 164. 164. Ya, 164. Naungan jiwaku. 164. Satu, dua, tiga. Ada Tuhan Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang terperbuat, tempat yang tentram dan teduh.
sahabat kan? Baik, kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat. Kita berdoa juga untuk tempat yang kita pakai saat ini. Dan juga kita berdoa juga untuk keadaan atau kondisi saat ini juga ya, yang COVID-19 agar segera berlalu. Baik, kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan silahkan. Kita akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa. Ada pokok doa yang mau disampaikan, bisa secara langsung disampaikan. Tanya dari kita, tanya salam buat. Dari ya Bu Tumi, silakan. Baik, kita berdoa untuk Bu Tumi kesehatannya ya. Bersyukur kemarin masih agak lemah, saya puji Tuhan sekarang sudah saya lihat sudah seger ya, sudah sehat ya. Puji Tuhan, suatu anugerah ya Tuhan yang luar biasa ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Kalau doakan anak-anak yang masih kecil supaya Baik ya, kita doakan. Apa ada lagi Pak Karyono? sama Pak Yono yang kakinya itu masih belum sembuh. Baik, Bu Karyono ya. Oke, baik, kita berdoa juga untuk tadi anak-anak juga ya. Maksudnya cucu-cucunya Pak Karyono ya, sama juga kesehatan Bu Karyono juga kita doakan ya, supaya sehat ya. Lia juga saya lihat di sana ada ya, kita doakan juga untuk Lia pemulihannya agar cepat pulih, sehat, dan juga terlebih untuk anaknya ya, bayinya ya. Baik, ada lagi dari Salom 2 mungkin ya Bu Ningsi, ada yang mau kita doakan? Nggak ada Bu ya. Baik Bu, puji Tuhan ya. Tetap sehat Bu ya. Salam buat keluarga. Baik. Kalau tidak ada lagi yang kita doakan, mungkin ada juga yaitu Ken ya. Pemulihannya iya, masih. sudah pulang ke rumah. Oh iya, sudah pulang ke rumah. Namun pemulihannya kita tetap doakan agar tetap sehat. Kita doakan juga Salom 2 yang di Purworejo ya. Baik. Itu orang tua Yudi. Oh ya, orang tuanya Yudi dulu remaja kita ya, orang tuanya kita doakan agar boleh tetap sehat, pulih ya, boleh beraktivitas kembali ya. Baik, kalau tidak ada kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh kemurahan dan kasih-Mu yang begitu besar, yang boleh kami nikmati di sepanjang perjalanan hidup kami Bapa. Kami ada saat ini sesungguhnya Tuhan itu karena kemurahan, karena kasih-Mu Bapa, yang boleh kami nikmati di sepanjang perjalanan ini. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, meskipun keadaan bangsa kami saat ini yang mengalami pandemi, yang kami juga harus di rumah, harus tidak bisa keluar kemana-mana dengan leluasa. Namun oleh kemurahan-Mu, kami boleh Tuhan berbakti, bersekutu melalui Zoom, melalui Google Meet ini. Kami sungguh bersyukur, kami boleh bertatap muka, kami boleh bertemu, meskipun jauh-jauh Tuhan, tetapi kami boleh melihat satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur dalam keadaan sehat. Bapa, di hari yang indah ini, kami mau menyampaikan pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk presiden kami beserta juga jajarannya, beserta juga pemimpin-pemimpin kami dari tingkat menteri-menteri dan juga sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin mereka. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu, kesehatan bagi mereka, dan terlebih takut akan Tuhan di dalam memimpin setiap
jajaran yang Dia pegang Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami, yaitu bangsa kami yang saat ini dilanda COVID-19 Tuhan. Sudah cukup lama memang Tuhan, hampir lebih 1 tahun kami menjalaninya. Kami terkena daripada pandemi ini Bapak. Bapak, satu permohonan kami agar kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa kami, memulihkan kami dari sakit penyakit tersebut, dari gangguan tersebut kepada bangsa kami, sehingga kami Tuhan boleh beraktivitas dengan baik, boleh kami lebih leluasa Tuhan melakukan setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, seluruhnya Bapak, aktivitas yang kami boleh keluar, kami boleh bertemu satu dengan yang lain, kami boleh saling menyapa, kami boleh saling kunjungan Tuhan, kembali normal seperti dulu Bapak. Kami rindu hal tersebut. Bapak di surga, kami juga mau berdoa, apabila Tuhan ada anggota-anggota jemaat kami, saudara-saudara kami, bahkan juga dari kami sendiri yang terkena imbas daripada COVID-19 ini, baik juga perekonomian, baik juga Tuhan yang terkena COVID ini, penyakit tersebut, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Bapak, kami mau bersehati Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, uluran tangan-Mu, agar Engkau boleh memulihkan perekonomian mereka, boleh memberikan pekerjaan yang baik Tuhan, kecukupan pemeliharaan yang daripada Tuhan, sehingga boleh terpelihara, boleh tercukupkan seluruh kebutuhannya. Tuhan, apabila ada saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan, yang terkena daripada COVID-19, kami mohon uluran daripada tangan Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga boleh sembuh, boleh pulih kembali Tuhan, boleh setiap peralatan, obat-obatan, dan semuanya Tuhan, boleh kiranya kami mohon agar boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini lagi kurang sehat. Kami berdoa, kami ingat Tuhan untuk saudara kami Ken yang sudah pulang dari rumah sakit, yang kemarin kami dengar yaitu demam berdarah. Namun puji Tuhan, kami bersyukur dia sudah boleh pulang Tuhan, namun kami tetap memohon belas kasihan agar kiranya boleh secepatnya pulih Tuhan, sehingga dia boleh beraktivitas, boleh kembali melakukan kegiatan-kegiatannya seperti sedia kala. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Pak Chandra beserta juga Bu En dan Setia, berkati mereka dalam setiap aktivitasnya, berkati kesehatannya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, ya Tuhan yang memelihara mereka. Bapak, kami juga mau berdoa yaitu untuk Bu Karyono yang kami dengar Tuhan kakinya masih sakit. Kami Tuhan hari ini mau memohon belas kasihan Tuhan agar Engkau boleh memulihkan, boleh memberkati, memberikan kesehatan dan kesembuhan, sehingga boleh beraktivitas kembali dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk Lia dalam pemulihannya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan yang baik, dan juga kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anaknya. Biarlah kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan, jaga lindungi Tuhan. Biarlah kiranya Gema ini boleh bertumbuh dengan baik, dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati orang tuanya, berikan kesehatan, berikan juga Tuhan kesehatan, kekuatan di dalam merawat anak tersebut. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pak Karyono beserta juga Jojo, berkati Tuhan dalam setiap aktivitasnya, berkati dalam setiap pekerjaannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Wanda beserta juga adiknya Gendis dan juga mamanya. Biarlah kiranya Engkau memberkati Bu Wahyuni beserta juga Pak Sulistio dalam setiap pekerjaannya, agar Tuhan yang memberkati dan memelihara. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, itu untuk Bu Tumi yang kami lihat Tuhan ada kesembuhan daripada Tuhan, dan yang minggu lalu ibu ini masih kurang sehat, namun hari ini Tuhan kami boleh melihat segar dan boleh beraktivitas dengan baik. Namun tetap Tuhan kami memohon belas kasihan daripada-Mu, agar Engkau semakin memberikan kesehatan dan pemulihan, di mana yang sering kakinya sering mengeluh juga Tuhan, asam uratnya tinggi. Biar Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk Pasima Juntak. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, yang saat ini tidak bisa Zoom juga Google Meet.
Biarlah kiranya Engkau juga menjaga, melindungi. Yang kami dengar juga Repor sudah mulai sehat. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan pemulihan tersebut. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Oma. Berkati Tuhan di dalam masa tuanya. Berkati aktivitasnya. Dan berkati juga Tuhan anaknya. Sehingga mereka kiranya boleh tetap sukacita. Boleh terhibur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kak Wawa. Berkati Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Dan pemeliharaan yang daripadamu senantiasa Kau curahkan bagi Kak Wawa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua daripada Yudi yang saat ini Tuhan di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dan memulihkan sehingga boleh kiranya sembuh, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, dokter obat-obatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kiranya boleh peralatan segalanya Tuhan itu kiranya boleh mendatangkan kesembuhan bagi Bapak tersebut. Kami juga berdoa untuk keluarganya, anaknya, dan juga istrinya. Kau memelihara mereka, menjaga Tuhan. Kau memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh juga merawat Bapak ini dengan baik. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk tempat yang kami pakai saat ini. Berkati Tuhan tempat ini, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan biarlah kiranya lingkungan sekitar juga, kiri kanan kami, depan belakang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka kiranya boleh tidak merasa terganggu. Bahkan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksimu Tuhan. Kristus yang ada di dalam diri kami boleh mereka lihat. Sehingga kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saksimu, boleh menjadi alatmu sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Bapak. Kami memang Tuhan mau berencana untuk menjual tempat ini. Biarlah kiranya kehendakmu yang terjadi Bapak, kerinduan kami boleh memiliki tempat yang lebih baik yang boleh kami pakai untuk bersekutu bersama-sama dengan anggota-anggota jemaat. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, itu untuk jemaat yang di Purworejo Salem 2. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Bu Ningsi, biarlah kiranya Kau memberkati ibu ini, berikan sukacita yang daripada Tuhan, keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Engkau yang memelihara dan melindungi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Agus di sana Tuhan yang kami percayakan, yang Tuhan percayakan juga menjadi penanggung jawab yang menjadi menangani di sana di Purworejo. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan kiranya yang memakai Bapak ini dengan luar biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarganya. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, dan Engkau yang memelihara Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat di sana. Tuhan, kami kiranya berdoa agar apabila ada yang kurang sehat, kami mau Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Apabila ada Tuhan perekonomiannya sedang terganggu saat ini, Tuhan, Engkau menghiburkan dan kiranya juga Tuhan yang memberikan kecukupan, memberikan berkat-berkat yang daripada Tuhan sehingga boleh terpelihara Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk tempat yang kami pakai di sana, Tuhan jaga lindungi kiranya. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang mau merusak dan mau membenci jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, baik di sekolah minggu, baik di kebaktian umum Tuhan, baik juga di remaja. Tuhan, kami juga rindu Engkau juga mengirimkan jiwa-jiwa yang baru juga di Salem 3 ini, baik di sekolah minggu, remaja, jemaat juga Tuhan, agar kiranya banyak jiwa-jiwa yang boleh kami layani, banyak juga jiwa-jiwa yang mendengar firman yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segala perangkat juga yang boleh kami pakai, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami juga boleh mengabarkan firman. Biarlah kiranya semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan sambil kita membuka pujian kita dari nomor 298. Berita baik. Berikan persembahan.
1, 2, 3. Datang hari Kristus Rajaku, dunia fana ini bukanlah rumahku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita. Beritakan yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Anak Rajaku akan manusia, bertobatkan segala, membuat kesalahan. Padanya kami berikan kota, aku bawa berita. Berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Inilah rumahku di dalam surga, di sana selamanya aku hidup senang. Taman Rajaku itu pribadimu, aku bawa berita. Berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Baik, kita akan akhiri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dalam berbakti dari awal pada akhirnya. Biarlah apa yang sudah kami lakukan semoga memuliakan nama-Mu, dan firman-Mu yang sudah kami renungkan itu menjadi berkat bagi kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang lain dan semakin mengasihi Tuhan. Bapak, kami bersyukur juga untuk kesempatan dapat memberikan persembahan, baik itu untuk kas umum, dana gedung, dana misi, dan dana Natal. Biarlah Engkau memberkati agar dapat digunakan untuk kebesaran dan bagi nama Tuhan. Dan untuk saudara kami yang menerima dana misi, baik yang di Kalimantan, yang di Surabaya, yang di Jawa Tengah, berkati karena mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka beritakan dari firman-Mu, banyak juga yang orang mendengar dan yang Tuhan selamatkan. Berkati keluarga mereka dengan kata-kata Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kalau kami sebentar akan berpisah. Berkati saudara kami yang mengikuti kebaktian dan tempat mereka masing-masing. Biarlah berkat Tuhan berlimpah pada mereka juga. Dan memberkati kami, biarlah pada jam-jam yang akan datang, kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan bersama kami kami berdoa. Demikian Bapa, terima kasih. Baik, dan kita selesai. Ya, jadi pengumuman seperti biasa ya, hari Rabu kita tetap online ya, jam 7.30 atau jam setengah 8 malam. Dan hari Minggu nanti kita akan umumkan ya, apakah sudah mulai ya, masih online ya. Ya, jadi kalau masih online nanti akan diumumkan ya. Dan untuk yang di Salom 2 ya, Salom 2 Purworejo, Buningsi ya, atau tempat yang lain,
saya akan tetap membuat jadwal ya, karena kan bulan Agustus saya akan buat jadwal, saya akan share di grup. Kalau situasinya di sana sudah memungkinkan untuk kebaktian ya, nanti boleh ya diatur sana ya. Nanti saya akan buat rosternya ya, hari ini saya akan kirimkan ke grup ya. Itu aja pengumuman. Mungkin oh iya, saya mau tanya nih, mic-nya suaranya bagus belum? Karena ini pakai mic baru. Baru. Ada yang suaranya jelek apa bagus? Oh gitu. Kesek-kesek ya ini. Ya mungkin iya. Ini karena di ini ya ada yang satu pakai HP, satu pakai laptop nih, nggak tahu nih mananya. Yang kesek-kesek ya. Tapi tadi bagus ya? Tadi bagus. Karena saya di sini nggak kedengeran sih kesek-keseknya. Oh iya. Oh lampu. Ini soalnya pakai Oh, handphone. itu pakai Ya, HP oke, yang oke, gitu oke. ya. Oke, ada lagi kira-kira yang yang membuat kita kurang sejahtera? Apalagi kira-kira supaya nanti lebih bagus lagi. Pokoknya kita berusaha supaya semakin baik ya online-nya, supaya suaranya juga nggak jelek gitu, bisa kedengaran semua. Ada lagi mungkin dari Pak Karyono atau ini Bu Mimi? Langsung tutup. Kirain langsung tutup. Untuk saran-sarannya gimana? Ada yang perlu ditambahkan? Ada itu inilah lampunya mati. Oh, lampu ini ya? Iya, ini kameranya tiba-tiba rusak. Oh, kamera itu ya? Itu dari kamera Pak? kameranya. Kamera HP. Kamera HP-nya yang kurang bagus. Ya. Gitu. Nah, Tapi suaranya udah ya. kalau Soalnya kan suara udah kenceng ya? kita beli mic. Ah ya, sip lah. Soalnya ini bikin juga mahal ini. Iya, kita misalkan mic-nya paling bagus. Iya. Baik ya, pokoknya kita usahakan semakin baik ya online-nya itu. Baik, ada lagi usul yang lain? Lia berarti udah bisa jalan-jalan ya di bawah ya si Gemaya. Ini dari si Oh, Jami, oke, ya sip lah. 2 minggu. Oh, udah 2 minggu. Oh, iya. Oke. Ya. Oke. Oke ya, kalau sudah tidak ada, masih ada Pak? Oke ya, kalau sudah Google Meet-nya kita boleh tutup ya. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo. Nggak ada ya, nggak kelihatan ya.